hebatnya Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan. Tapi Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang dipenuhi Roh Allah. Contohnya adalah gini, perkataannya selalu memuliakan Tuhan. Perkataannya tidak sia-sia. Perkataannya selalu membangun. Perkataannya menyaksikan kebesaran Tuhan. Perkataan yang orang takjub melihat keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Hari ini, kalau kamu ngaku kamu orang percaya, it doesn't matter apakah kamu bisa bahasa roh atau enggak. Yang saya mau tanya, apa yang keluar dari mulutmu hari ini? Kalau yang keluar dari mulutmu adalah sampah, saya yakin itu bukan roh Allah. Itu roh kuda. Hari ini saya akan menyampaikan tentang fungsi bahasa roh. Ya, kita banyak dengar tentang salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Penting untuk dipahami bahwa pandangan tentang bahasa roh dan fungsinya dalam setiap denominasi dan komunitas gereja-gereja sangatlah bervariasi. Jadi saya tidak mau ada perdebatan tentang pengajaran berbahasa roh. Kita hanya mau punya satu pandangan, yaitu firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang bahasa roh. Sebuah perdebatan, apakah semua orang percaya pasti berbahasa roh? Saya jawab, belum tentu. Karena Alkitab juga mencatat bahwa bahasa roh merupakan salah satu karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, Anda bisa lihat di layar, dikatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11 baca sama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Katakan amin. Berarti kita nggak usah berdebat bahwa kalau tanda kamu penuh Roh Kudus berbahasa roh. Kata Rasul Paulus, ada karunia roh, salah satunya berbahasa roh. Perdebatan yang lain, kalau orang tidak berbahasa roh, apakah artinya mereka tidak punya Roh Kudus? Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 21, ketika Yesus bangkit, kemudian sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, sama-sama. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Pada saat Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, tidak ada manifestasi spontan seperti bahasa roh. Yang mengerti katakan amin. Mereka tidak dikatakan berbahasa roh. Saya percaya bahwa setiap orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka pasti punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 3b dikatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa, saya garis bawahi, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti setiap orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan, saya yakinkan mereka punya Roh Allah dalam hati mereka. Katakan amin. Ada Roh Kudus dalam hidup mereka, karena tidak mungkin orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan karena Roh Kudus di dalam hatinya. Anda tahu, mungkin jutaan orang dengar khotbah, jutaan orang dengar pujian dan penyembahan, tapi tidak semua orang terjamah. Mereka yang terjamah adalah yang mereka dipilih Tuhan. Dan dia mengaruniakan rohnya ke dalam hati mereka. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Kita tahu bahwa roh Allah diam dalam
hidup orang percaya. Dikatakan kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Katakan sama-sama saya adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam saya. 2 Korintus 1 ayat ke-21 kita baca sama-sama. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Saya percaya ditegaskan di sini bahwa Roh Allah pasti diam dalam hati setiap orang percaya karena Roh Kudus merupakan meterai keselamatan. Meterai atas semua janji Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Itu janji Tuhan buat kita. Dan tandanya adalah Roh Kudus yang diberikan dalam hati orang percaya yang merupakan meterai. Anda bisa baca di firman Tuhan akan banyak sekali membahas bahwa Roh Kudus adalah meterai. Adalah jaminan keselamatan. Kita akan masuk dalam jenis bahasa roh. Alkitab mencatat ada 2 macam bahasa roh. Bahasa roh yang pertama berupa bahasa asing. Dalam Kisah Rasul 2 pada hari Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dengar, bahasa-bahasa lain itu apa? Kita baca ayat ke-8, kita lompat di ayat ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Baca sama-sama yuk. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pada waktu Pentakosta ketika Roh Kudus memenuhi setiap murid-murid Kristus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain dikatakan. Berbagai bahasa. Jadi terdengar berbeda-beda tergantung Anda dari negara mana gitu. Dari berbagai negara yang hadir saat itu menyaksikan lawatan Roh Kudus bisa mengerti apa yang mereka katakan. Berarti bukan bahasa roh yang kita sering dengar agak janggal di telinga, tetapi ini bahasa yang dimengerti. Yang luar biasanya gini, meskipun bahasanya beda-beda punya arti yang sama. Apa artinya? Mereka sedang mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Katakan amen. Tanda pertama ketika Roh Kudus dicurahkan adalah gini. Orang mulai memuliakan Allah. Menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Tadi pagi waktu saya lagi merenung, saya tulis di Instagram. Bagaimana saya terharu sama Tuhan. Bahwa saya menghabiskan hidup saya 15 tahun pergi ke pedalaman-pedalaman, naik motor, naik gunung, jalan kaki, nyebrang sungai, naik perahu. Anda tahu di lautan yang badainya keras itu gak bisa pakai topi. Naik motor itu topi terbang, apalagi naik di lautan yang goyangnya kenceng, anginnya kenceng, pakai payung pasti terbalik. Jadi saya tidak pakai apa-apa. Sunblock pun luntur karena air menerpa terus. Jadi tangan saya ini penuh dengan freckles, flek noda, dan seluruh wajah saya penuh dengan flek. Saya nggak peduli, karena saya tahu itu panggilan saya. Bersyukur punya suami yang nggak pernah komplain istrinya hitam.
Nah saya gosong bolak-balik. Makanya saya nggak pernah treatment, saya nggak pernah perawatan. Karena menurut saya percuma. Itu hidup saya 15 tahun. Apa yang terjadi? Di masa saya menjelang tua, saya katakan menjelang tua. Karena akan ada yang bilang lebay lu belum tua gitu. Saudara saya sih, saya bilang saya udah tua, udah lewat 45. Jadi saya bilang betapa Tuhan luar biasa memelihara hidup saya. Dia tahu saya bukan perempuan yang suka menggunakan uang untuk perawatan. Saya bukan model perempuan yang bisa punya waktu buat pergi-pergi urus badan. Tapi dia gerakan orang lain untuk panggil saya dan endorse saya. Dan saya hari ini di treatment aneh-aneh. Muka biru-biru. Tapi saya ngomong sama mereka, beautiful is painful. Untuk cantik tuh mahal dan sakit gitu. Ya. Nah, saya mulai cerita tentang betapa hebatnya Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita inginkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita bayangkan. Tapi Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Orang-orang yang dipenuhi Roh Allah. Contohnya adalah gini, perkataannya selalu memuliakan Tuhan. Perkataannya tidak sia-sia. Perkataannya selalu membangun. Perkataannya menyaksikan kebesaran Tuhan. Katakan haleluya. Perkataan-perkataan yang orang takjub melihat keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Hari ini, kalau kamu ngaku kamu orang percaya, it doesn't matter apakah kamu bisa bahasa roh atau enggak. Yang saya mau tanya, apa yang keluar dari mulutmu hari ini? Kalau yang keluar dari mulutmu adalah sampah, saya yakin itu bukan Roh Allah. Itu roh kuda. Pastikan hidup kita memuliakan Allah. Ini adalah sebuah tanda awal. Kalau mau dibilang tanda awal, again kalau ada yang mau berdebat dan berkata, salah itu Ibu Heni. Saya tidak setuju. Bahasa roh merupakan tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus. Buktinya zaman sekarang. Gak semua orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa asing yang dia gak pernah pelajari sebelumnya, bukan? Saya gak pernah tuh berbahasa roh keluarnya bahasa Jepang. Belum pernah sih. Dipenuhi Roh Kudus terus ngomong Korea gitu. Yang gue tahu annyeonghaseyo, sarangeo, itu doang. Hamsamida apaan tuh? Gue gak ngerti. Saya gak paham karena saya gak nonton seri-seri Korea. Karena menurut saya itu pencobaan. Kenapa pencobaan? Membuat kita gak berhenti nonton. Yang kedua, bikin kita nangis terus. Yang ketiga, bikin kita terikat. Dan hidup kita penuh drama. Haleluya. Tanda awal Roh Kudus dicurahkan, luar biasa. Tuhan mengaruniakan bahasa roh dalam bahasa-bahasa asing. Kenapa? Dengar ini baik-baik. Supaya dapat dipahami oleh semua yang ada di situ. Supaya mereka diberkati. Supaya itu menjadi tanda heran dari Tuhan yang menyatakan kebesarannya. Mereka dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Kayak orang blow on gitu. Sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Mereka bingung semua. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Mereka nih orang Galilea. Kok bisa ngomong bahasa Mesopotamia, bahasa Arab. Mereka bisa ngomong bahasa Kapadokia. It's my dream, Mas. Dengerin. Karena Tuhan ingin menunjukkan tanda heran. Dan ketika Petrus yang penuh dengan Roh Kudus bangkit dan berkhotbah, lawatan Roh Kudus membuat mereka semua terjamah. Dan dikatakan 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis. Itulah karya Roh Kudus yang luar biasa. Kalau hidup kita diurapi Tuhan. Dan kita memakai perkataan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan menarik banyak orang datang. Bukanlah sebuah kesombongan pribadi. Ketika saya menyaksikan banyak sekali kesaksian yang saya terima di YouTube maupun Instagram. Tentang bagaimana orang yang tidak kenal Yesus mau terima Yesus. Orang yang hidup dalam dosa mau bertobat. Orang-orang yang hidupnya berantakan. Orang-orang yang mau bercerai, tidak jadi bercerai. Karena dengar khotbah saya kasih tahu bukan kesombongan.
Tapi saya tahu semua karena kemurahan Allah. Banyak orang dengar khotbah yang sama belum tentu hidupnya berubah. Bahkan banyak yang komen tidak baik. Anda tahu banyak yang komen apa? Bacot. Banyak yang komen apa? Ngomongnya kenapa teriak-teriak. Gak tahu deh kenapa. Gue juga gak mau sih sebenarnya. Tahu gak kenapa? Kenapa tahu gak? Tuhan urapi saya dengan pengurapan ngomongnya kenceng. Soalnya orang Kristen suka tidur di gereja. Coba saya ngomongnya, saudara-saudara, demi kemuliaan Allah. Langsung satu-satu ke WC, gue yakin. Kisah Rasul 2 ayat 37. Waktu Petrus mulai berkhotbah dikatakan gini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jamahan Tuhan, Anda mungkin ngalamin, kenapa gue dengar khotbah gue nangis terus? Kenapa gue lagi nyembah gue nangis terus? Roh Kudus kalau udah memenuhi hidup kita, akal sehat kita gak bisa jalan. Kita nangis. Anda pikir saya mau nangis? Saya gak mau nangis, soalnya make up saya luntur. Tapi kalau Roh Kudus sudah jamah, kita gak bisa tahan. Yang paham katakan amin. Dan luar biasa, karya Roh Kudus yang terbesar dalam hidup manusia adalah ini, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow! Waktu Ici pertama kali open onsite, buka gereja di Moy, jemaat gak langsung banyak. Sampai leader-leader dan teman-teman baik kami bingung. Kok si Henny viral? Subscriber YouTube udah 1, waktu itu 2 ya, sekarang 1,3. Kok yang datang dikit? Wah, salah tempat kita katanya gitu. Saya bilang soalnya kan kita gak publikasi. Begitu orang lama-lama tahu saya punya gereja, saya bersyukur Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Saya gak happy kalau saya tahu ini jemaat pindahan dari gereja sebelah, saya gak happy. Saya bukan bilang Anda gak boleh datang. Cuman saya lebih bersuka cita waktu saya tahu sejak ibadah online ada. Kami gak pernah baptis jiwa-jiwa baru. Gak pernah berhenti baptis. Tiap bulan. Saya tuh bersuka cita. Itu jemaat terbang dari Batam, jemaat terbang dari Kalimantan, jemaat terbang dari Surabaya. Gue bilang emang di Surabaya kekurangan gereja? Enggak, mau dibaptis di Ici aja. Haleluya. Jiwa-jiwa datang dari Bandung, dari mana-mana. Saya gak pernah nongol. Soalnya kenapa? Saya gak mau itu sampai dipublikasi karena pernah satu kali. Orang ini artis di sosmed. Dia posting dia dari agama seberang, dia pindah ke Kristenan. Foto sama saya. Saya kan harus melindungi tangan pengharapan. Saya bilang, wah ini kacau nih. Ya udah deh, gua bukan gembala. Asal kalian tahu gembalanya itu Yohanes Kristianus. Jadi yang baptis itu Yohanes Kristianus. Sedangkan Yayasan Tangan Pengharapan itu Henny Kristianus Lim. Beda, buntutnya ada limnya. Haleluya. Alkitab mencatat ada 2 macam bahasa roh. Yang pertama bahasa asing. Bahasa yang kedua, bahasa roh yang tidak bisa dipahami ucapannya. Yang tidak bisa dipahami ucapannya dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama, diucapkan dalam doa pribadi. Katakan doa pribadi. Tujuan berbahasa roh adalah sebagai bahasa doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, roh menolong kita untuk menyampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terutama ketika kita sedang sesak. Terlalu banyak pergumulan, stres, banyak masalah. Kita kadang-kadang gak bisa doa. Kita cuma bisa nangis. Dan karena bisa berbahasa roh, kita cuma bisa mengeluh dengan doa dalam bahasa roh. Yang kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga, baca sama-sama, roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kalau orang udah stres, tuh gak bisa doa. Cuma bisa nangis.
Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh, roh kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, tujuan bahasa roh dalam doa pribadi, membangun diri sendiri. Biasanya ketika kita merasa down, lemah, kalau kita bahasa roh, kenceng-kenceng, bolak-balik 1 jam aja gitu. Kita merasa roh kita terbakar, dan kita terbangun, dan kita jadi semangat kembali. Yang pernah ngalamin angkat tangan? Yes. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Baca sama-sama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, Bu Heni kayak gimana tuh bahasa roh yang tidak bisa dipahami? Nah, bahasa roh yang muncul ini, kita gak pikir gitu loh. Gak bisa dipikir pakai akal, kita cuma mulai ngomong aja. Dan kata-kata yang keluar itu, banyak orang sih kalau nyontohin selalu bilang, siraba-raba-laba gitu ya. Macam-macam orang nyontohin. Anak saya juga kalau ngeledekin kita suka ngomong kayak gitu. Tapi saya rasa bahasa roh bukan buat joke, bukan buat candaan. Makanya saya gak suka mempraktekannya di khotbah ini. Tapi Anda mengerti maksud saya. Nah, bahasa roh ini bukan akal budi kita yang berdoa, tapi roh berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14. Baca sama-sama. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Makanya kita gak ngerti apa yang kita omongin. Dan kita gak atur next kata-kata apa. Pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus dalam hati kita yang berkata-kata langsung kepada Bapa di sorga. Dan hanya Tuhan, ini dikatakan firman Tuhan, yang mengerti artinya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi yang tahu cuma Bapa. Kemudian bahasa roh yang tidak bisa dipahami artinya ini, yang pertama tadi untuk doa pribadi, yang kedua diucapkan di tengah jemaat. Dengar bagian ini baik-baik. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Tadi kita sudah baca bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat membangun jemaat. Kalau bahasa roh diucapkan di tengah jemaat, dengar, aliran karismatik dengar. Firman Tuhan mengatur urutannya dengan sangat jelas. Kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 14 dan 27 dan 28. Yuk baca yuk. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jelas sekali. Alkitab mencatat, kalau Anda mau berbahasa roh di tengah jemaat seperti ini, susunannya yang pertama, sebanyak-banyaknya 2-3 orang secara bergantian. Kemudian harus ada yang bisa menafsirkannya. Tujuannya apa? Supaya jemaat ngerti artinya apa dan jemaat dibangun imannya. Dikatakan firman Tuhan dengan tegas, kalau tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Gak perlu ngomong bahasa roh di tengah jemaat. Berkata-katalah pada diri sendiri dan kepada Allah. Bahasa roh, saya tegaskan, tidak dibutuhkan dalam pertemuan jemaat kecuali ada yang menafsirkannya supaya jemaat dibangun. Yang mengerti katakan amin. 1 Korintus 14, saya ingin lompat di ayat 5 dulu lalu 19. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya it's okay sih kamu berbahasa roh. Tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ingat, highlight ini, jemaat dapat dibangun. Kemudian, ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat,
Aku, kata Rasul Paulus, lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Dengar baik, di antara jemaat yang hadir setiap hari Minggu di setiap ibadah, mungkin ada yang belum mengenal Kristus. Mungkin mereka datang ke gereja itu diajak sama teman, sama kerabat, keluarga, orang tua. Tapi sebenarnya mereka jiwa baru yang belum kenal Tuhan. Saya percaya harapan dari teman-teman dan keluarga yang membawa mereka adalah supaya mereka diselamatkan. Amin. Nah, saya meyakini dengan amat sangat 100% bahwa gereja harus punya iman. Bahwa setiap minggu, di setiap ibadah ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan percayakan. Dengan demikian firman Tuhan berkata, setiap hari jiwa-jiwa semakin ditambahkan oleh orang-orang yang diselamatkan. Ini harus terjadi dalam pelayanan kita. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau di tengah-tengah jemaat, orang-orang yang gak ngerti tentang bahasa roh ini, mereka datang ke gereja, diajak teman dan keluarganya. Lalu kita semua rame-rame bahasa roh. Bengok-bengok kata orang Surabaya. Teriak-teriak. Wow, gitu. Kayak orang kesurupan. Mari lihat firman Tuhan katakan apa. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kowe gendeng toh? Kamu gila. Kita tidak mau jadi batu sandungan karena bahasa roh bukan untuk dipamerkan. Yang mengerti katakan amin. Bahasa roh doa pribadi kepada Tuhan. Bahasa roh hanya boleh diucapkan di tengah jemaat kalau ada yang menafsirkan. Tapi saya mau highlight lagi. Jangan karena kita belajar ini lalu Anda coba-coba sok-sok bernubuat. Karena banyak orang yang sok-sok kubuat-buat. Enggak selalu nubuatan itu murni dari Tuhan. Uji lagi. Jangan berani-berani nubuatin orang. Kalau sampai Anda sembarangan nubuatin orang dan nubuatan itu keliru, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Makanya sebagai pendeta paling gak boleh jodoh-jodohin orang bilang gini, saya bernubuat jodoh kamu ada yang di sebelah kamu, ciloko. Hati-hati. Suami saya dulu waktu masih muda banget baru pertama kali belajar pelayanan, dia pernah nubuatin perempuan. Dikira, ya Tuhan mempercayakan anak dalam kandunganmu. Ya. Ternyata dia gak hamil. Saya yakin emang dalam proses pertumbuhan rohani kita pasti belajar. Pasti ada kelirunya. Tapi suami saya jadi hati-hati. Dia lebih sering berani bernubuat daripada saya. Meskipun saya sering dikasih Tuhan sesuatu tentang orang, saya gak mau ngomong. Karena saya gak mau dijadiin dukun sama orang itu. Sebelum dia ngomong, saya sudah tahu. Tiap kali ada yang suami saya bilang gini, Henny kita nanti akan ketemu sama pasangan ini. On the way di jalan saya diem, Roh Kudus langsung kasih tahu. Mereka punya masalah ini. Saya langsung kasih tahu. Mau bahas ini ya? Mereka kaget, kok ibu tahu? Nah itu hanya kadang-kadang. Habis ini gak usah datengin saya nanya apa-apa. Ada lagi yang ngasih pesen. Tolong Ibu Henny berdoa puasa untuk saya dan kasih tahu saya pesan Tuhan. Emang gue jongos lu? Gue aja bergumul buat hidup gue. Ya kan? Kita gak bisa merintah-merintah Tuhan. Tuhan mau bicara kapan dia bicara. Gak perlu kita, aku kasih Bu Henny 5 miliar. Oh terima kasih sini. Tapi gak tentu lo tak ngomongnya apa-apa. Lukas 11 ayat 13 mengajar kita. Setiap kita yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus, kita tinggal minta sama Bapa di sorga. Habis ini, saya akan undang Pastor Jojo untuk doain kita semua. Sekali lagi, kenapa begitu? Kenapa gak Bu Henny aja? Karena saya tuh gak mau sampai kayak gini. Tiap kali jemaat datang ke gereja ini, datengin saya dan mintanya didoain saya, gak mau yang lain. Saya bilang ini jangan mendewakan loh, gak boleh loh, bahaya loh. Saya bisa mati cepat kalau Anda begitu. Saya gak mau, karena apapun yang jadi Babel, diruntuhkan Tuhan. Gereja ini gak boleh jadi Babel, amin. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Sama-sama, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Meskipun tadi saya bahas tentang bahasa roh, tidak dibutuhkan di pertemuan jemaat, kecuali ada yang menafsirkan, tolong jangan larang orang berbahasa roh. Jangan juga berdebat tentang bahasa roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau ada di ibadah, Anda dengar sebelahmu dia bahasa roh, tidak usah dimarahin. Tidak usah disindir-sindir. Bu Heni udah ngomong, Ici ini tidak usah bahasa roh. Tidak usah gitu, udah biarin aja. Ada yang sangat mengganggu sekali bahasa roh sampai sekencang-kencangnya. Tolong dengan pengertian khotbah hari ini, pelaninlah suaramu. Karena itu tidak membangun jemaat, itu hanya membangun dirimu sendiri. Dan itu merupakan doa yang rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. Kalau orang di sebelahmu tuh jiwa baru, dia akan pikir kowe gendeng. Anda tidak boleh jadi batu sandungan buat jiwa-jiwa baru. Makanya sejak Ici berdiri, saya pernah ngomong ini dan saya harus ulangi. Tolong tidak usah kepo ngeliatin orang yang datang ke sini itu seperti apa. Anda tahu dia bukan Kristen, diam aja. Tidak usah dikasih tahu, mbak salah tempat ya, mall sebelah sana. Jangan. Soalnya ada yang gituin. Lah memang dia kesini mau dengar Ibu Heni. Karena di TikTok pernah dengar Ibu Heni, pengen dengar Ibu Heni. Dia tahu saya khotbah tapi dia suka. Ya biarin aja, kenapa sih? Jangan menghalangi Roh Kudus bekerja. Amin. Biarpun Anda tahu, ini kayaknya bukan orang Kristen. Apalagi bajunya seksi pol. Biarin aja, jangan kepo. Doain. Tuhan, jamah orang ini. Jamah orang ini Tuhan. Biar dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amen. Ada yang bilang gini, ini tempat main gembol ya. Salah. Ini tempat bersukacita. Haleluya. Saya akhiri. Firman Tuhan berkata, lebih dari berbahasa roh, kejarlah kasih. Katakan kejarlah kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Apa yang tidak akan berkesudahan? Kasih. 1 Korintus 13 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi sama-sama, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sama-sama pejam mata, tepuk dada. Kalau aku nggak punya kasih, aku sama sekali nggak berguna. 3, 2, 1. Amin Tuhan. Terakhir, 1 Korintus 14 ayat pertama. Baca sama-sama saya dengan keras. Kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Ulangi, kejarlah kasih. Dan usahakanlah. 2 kata yang berbeda. Yang satu kejarlah, artinya kejar. Kalau usahakanlah, ibaratnya, can I see you tomorrow? Hopefully. Saya bisa ketemu kamu besok, mudah-mudahan bisa paham ya. Usahakanlah itu belum tentu pasti. Kejarlah, ada sesuatu yang kamu harus peroleh. Dari 2 ini, kasih dan karunia roh. Orang lebih kejar karunia roh. Kenapa? Orang lebih mentingin pemakaian Tuhan, kelihatan hebat. Bisa bernubuat, bisa nyembuhin orang sakit, bisa melakukan mujizat. Punya karunia iman, keren. Bisa menafsirkan bahasa roh. Punya hikmat, karunia roh semuanya. Firman Tuhan berkata, kejarlah kasih. Percuma kamu hebat kalau kamu tidak punya kasih. Karena orang yang punya roh Allah pasti punya kasih. Karena Allah adalah kasih, kata firman Tuhan. Amen. Hari ini, apakah Anda punya kasih?